persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 12 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah pertama. Disusun dan dibawakan oleh Frater Sandri Angelinus SVD. Selamat mendengar. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Saudari dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali pada hari yang baru ini, hidup kita disapa oleh sabda Tuhan yang Maha Kasih, dan Tuhan yang selalu menuntun tiap derap langkah hidup kita. Bacaan yang barusan kita dengar tentang tanda Yunus, sejenak kita bertanya, mengapa orang Farisi menuntut tanda dari Yesus? Bagi orang Farisi, segala mujizat yang dilakukan Yesus, mereka menaruh curiga. Sebab, apakah dia ini benar-benar Allah yang hadir sebagai Mesias atas mereka? Dan mereka melihat segala apa yang dilakukan oleh Yesus, segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus, itu bukan bersumber dari Allah, melainkan sumber dari setan atau dari hal-hal lain. Singkatnya, mereka tidak menaruh percaya kepada Yesus. Dan bagi mereka, Yesus yang hadir sebagai Allah itu tidak nyata bagi mereka. Lantas, Yesus mengecam mereka sebagai angkatan yang jahat. Sebab Tuhan sudah ada depan mata mereka, namun mereka tidak melihat itu sebagai tanda kehadiran Allah. Yang nyata, agar mereka berbalik kepada jalan yang benar, sebagaimana yang Yesus wartakan untuk bertobat. Tidak heran jika Yesus mengecam, tidak akan ada tanda yang diberikan kepada mereka selain tanda dari Nabi Yunus. Mendung berarti tanda akan hujan segera turun. Haus, tanda tubuh membutuhkan air. Hari-hari hidup kita, setiap kejadian, selalu didahului oleh sebuah tanda. Baik tanda yang datangnya itu secara terang-terangan,
maupun tanda yang kecil yang menuntut kepekaan tinggi daripada kita. Setiap hari, bahkan mungkin hari ini, kita dihadapkan dengan berbagai masalah hidup. Pada peristiwa yang naas, peristiwa yang menyakitkan, kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, mulai dari barang yang kecil hingga orang yang kita cintai. Dan saat masalah itu datang, kadang kita mencaci orang lain yang tidak peduli pada kita, mencaci diri sendiri, bahkan lebih ngeri, kita menyalahkan Tuhan dengan bertanya, "Di manakah Engkau sehingga masalah atau penderitaan ini terjadi padaku?" Ketika melihat Tuhan yang jauh dari hidup kita, kita menyalahkan Tuhan, mengapa Dia tidak memberikan tanda sekecil pun agar kita siap menghadapi setiap cobaan. Saudari dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerap kita seperti orang Yahudi yang meminta tanda, padahal Tuhan sudah memberi tanda yang nyata bahkan di depan mata mereka. Kerap kita menyalahkan Tuhan yang tidak mencegah dan memberi tanda agar kita siap menerima setiap cobaan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendirian. Dia tidak pernah lari dari kita saat kita menghadapi masalah ataupun sebelum masalah itu datang. Ia hadir lewat cara-cara yang amat sederhana. Menegur kita misalnya lewat orang tua, menegur kita lewat anak-anak, lewat suara anak-anak, bahkan menegur kita lewat suara orang yang tidak kita kenal. Tetapi kadang kita seperti orang Farisi yang lebih banyak sombong, sok tahu, tidak mendengarkan orang lain, tidak percaya pada teguran ataupun hal-hal kecil dari orang lain. Angkuh, lebih menganggap diri lebih tahu dari orang lain. Padahal Tuhan hadir lewat cara-cara yang amat sederhana itu. Saudari dan saudara yang dicintai oleh Tuhan, marilah di pekan pertama Prapaskah ini, kita tinggalkan ego, kita tinggalkan sombong, kita tinggalkan sok tahu, dan kita tinggalkan sikap meremehkan kehadiran orang lain dari hidup kita. Sebab Tuhan hadir dalam diri kita lewat tanda-tanda yang amat sederhana. Tinggal kita rendah hati, buka hati pada sabda Tuhan. Kita peka terhadap orang lain, sebab Tuhan hadir lewat cara-cara seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah membiarkan Anda, tidak pernah membiarkan saya jalan sendirian. Ia selalu menuntun kemanapun kita melangkah di setiap persoalan hidup kita. Semoga sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.